Izin bertanya Ustaz, silakan. Saya masuk organisasi OSIS, namun di sana ada campur baur antara ikhwan dengan akhwat di ruangan dalam rapat. Apakah itu ikhtilat atau tidak Ustaz? Apakah sebaiknya saya keluar saja atau gimana? Mohon jawabannya. Ini Anda mesti lihat. Yang dimaksud ikhtilat itu adalah ya hubungan atau keadaan yang menjadikan percampuran itu terhubung antara laki-laki dengan perempuan dalam keadaan bisa dua hal. Hal yang pertama itu singgungan langsung secara fisikal, misalnya duduk, ya kan, yang secara mohon maaf sekali ya langsung misalnya terhubung, ada bahkan misalnya ada yang menempel atau jaraknya nggak terlalu jauh, nggak ada pemisah dan sebagainya, nah itu ikhtilat. Ya atau misalnya jaraknya nggak ada hijab yang spesifik sehingga walaupun nggak nempel secara langsung, nah ini pandangan misalnya nggak terjaga ya dan sebagainya sehingga berpeluang banyak menimbulkan persepsi-persepsi yang salah atau godaan-godaan setan yang mudah kemudian untuk dieksekusi oleh setannya itu sendiri sehingga menjadikan syahwat kita menjadi naik misalnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, makanya di dalam bahasa Arab termasuk di Al-Qur'an itu ada massun, ada lamasun, ya ada lamasa, ada massa, itu beda. Ya, kalau lamasa itu sentuhan langsung fisikal. Ya, kalau berusaha untuk menyentuh itu lamasa. Makanya di wudu itu aulamastumun nisa atau sengaja menyentuh perempuan, bukan nggak sengaja. Jadi kalau nggak sengaja misalnya terkena atau apa itu masih ada uzur untuk dimaafkan. Tapi kalau sengaja menyentuh, nah, supaya ada hal tertentu misalnya itu lamasa aulamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu, itu di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Kalau massa tentang riba tuh, ya seperti orang-orang riba itu seperti orang-orang yang dikuasai oleh setan, ada sentuhan, yaitu di surah Al-Baqarah itu kalau Anda baca dari ayat 275 sampai 278, ya Allah tegas mengatakan ya sungguhnya orang-orang yang terkena riba itu yaitu seperti orang-orang yang dikuasai oleh setan. Masathumus syayatin, kan dikuasai. Jadi seperti orang, kalau diterjemahan itu seperti orang yang kesurupan, orang terkena penyakit gila dan sebagainya. Maksudnya apa? Bukan dalam konteks keadaan fisikalnya langsung seperti itu buruk gitu kan, tapi terpengaruh keadaan dirinya sehingga dia bertindak sesuatu yang tidak wajar. Ya, dalam tidak wajarnya itu tidak sadar dia berbuat sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks pertemuan tadi, apapun itu mau di OSIS organisasi yang lain dan sebagainya, bahkan dalam taklim, maka diusahakan, kan taklim kan kadang ada untuk akhwat, untuk ikhwan, kan? Akhwat tuh perempuan, ikhwan laki-laki, ikhwah itu gabungan laki-laki perempuan. Ya, saya ulang ya, ikhwan laki-laki, ya jamak dari kata akh. Jadi kalau udah ikhwan itu laki-lakinya banyak. Ya, akh itu saudara laki-laki, akhi saudaraku laki-laki. Ini kalau Anda panggil akhi, wahai saudaraku, kan? Kenapa ada panggilan seperti itu akhi? Itu menjadikan perhatian kita kepada dia seperti saudara kita lah gitu ya. Berbuat baik, menolong, mengarahkan kebaikan dan sebagainya. Ukht itu perempuan, ukhti saudariku. Ya, jadi kita menganggap memperlakukan dia seperti saudari kita dalam hal kebaikan, gitu kan? Nah, jamak dari akhun itu ikhwan, jamak dari ukhtun itu akhwat. Ingat ya? Nah, kalau ikhwah, hamzah, kha, kemudian waw, tak marbutah itu gabungan laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ada momen laki-laki perempuan, Anda bisa sebutkan ikhwah. Ayo al-ikhwah, kan? Oh, saudaraku laki-laki dan saudariku perempuan, gabungan semuanya. Ya, kalau ikhwan saja laki-laki. Maka Anda bisa cari solusinya misalnya. Nggak jadi masalah, Anda rapat tapi tetap dibatasi, ada meja kan? Saya meja panjang, atau kalau nggak ada meja seperti itu misalnya dibatasi bagian akhwat sebelah mana, ikhwan sebelah mana, agak sedikit misalnya jauh, bisa komunikasi, bisa diskusi di situ, nggak ada persoalan. Ya, kemudian yang paling penting adalah supaya tidak ada masathumus syaitan, ya godaan-godaan setan, jaga juga pandangan. Ya, di Quran surah ke-24 itu ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria beriman, Anda yang bertanya, jaga pandangan Anda. Jadi kalau sudah mandang misalnya kan, seperti ini tiba-tiba Anda bisa merasakan lah kalau ada tiba-tiba syahwat, getaran-getaran yang tidak jelas, seperti Anda misalnya di jalan ketemu Bapak polisi, takut nggak bawa SIM kan ada getaran dalam hati itu ya. Itu getaran-getaran itu. Beda dengan getaran-getaran kepada lawan jenis kan. Terasa tiba-tiba itu palingkan. Ya, palingkan. Jadi Anda bisa menjaga keadaan itu. Kalau sudah Anda bisa jaga, kecuali kalau tempatnya sudah nggak kondusif dan sebagainya, Anda usulkan. Jangan pergi tanpa, mohon maaf ya, memberikan usulan. Itu artinya meninggalkan keadaan begitu saja. Anda usulkan, boleh nggak? Karena ini kan kita kegiatan
ya kegiatan yang baik, jangan sampai mohon maaf misalnya kan ada gangguan-gangguan atau apa, saya ingin usulkan supaya lebih kondusif. Jadi jangan bawa dulu misalnya ke nuansa-nuansa yang spesifik. Kadang-kadang kan orang belum kenal agama, maka dikenalkan dengan konsep yang umum. Bisa nggak supaya lebih efektif, lebih spesifik pertemuan kita hasilnya bagus, bisa nggak kita sedikit kelompokkan misalnya yang perempuan kerjakan dulu tugas ini, atau kita buat ada sedikit jaraknya sehingga bisa terukur, saya bisa nulis dan sebagainya. Nah itu insya Allah akan lebih terukur. Ya, kurang lebih demikian. Jadi tidak langsung harus Anda tinggalkan, tapi Anda kasih usulan dulu. Ya, kalau Anda kira-kira bisa diterima, bagus. Kalau belum diterima, ya Anda mohon pamit dulu misalnya. Anda katakan, mohon izin saya nanti mengikuti di sesi ini, saya ikuti di tempat yang terpisah, saya nanti usul juga gitu ya. Karena saya ini kondisinya agak kurang enak kalau nyambung begini ke saya pribadinya, kadang nafasnya agak kurang ini, agak sesak gitu kalau seperti ini. Jadi saya nggak terbiasa, suka apa misalnya keringetan atau apa, hatinya nggak karuan, jadi ide-ide kurang keluar ya. Gitu aja lah, dikasih gambaran umum. Nanti di luar itu kalau ada yang tanya Anda jelaskan. Saya kan baru ngaji gini, takut kalau berbuat salah dan sebagainya. Ya, jelas ya? Ya kalau Anda langsung ini dilarang dalam Al-Quran gini, kan nanti teman-teman kan protes, kamu so alim, padahal nama Anda Asep misalnya kan. Ya terus Anda katakan saya bukan alim, saya Asep gitu. Ya jadi persoalan. Ya.